selamat datang di Widuri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Cancer ya di minggu ketiga Desember 2025. Oke, buat para Cancer, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Cancer. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendirian teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading selain kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya, kamu juga bisa jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki gitu. Oke, plus juga mungkin jadi wadah untuk kamu curhat, cerita atas permasalahan yang kamu punya. Oke. Langsung aja buat para Cancer. Di kartu yang pertama Cancer, aku lihat di minggu ketiga ini ada semacam apa ya aku bilangnya ya, potensi kamu akan mendapatkan ketidakjelasan dari seseorang akan suatu permasalahan gitu. Atau nantinya kamu akan merasa bahwa bukan merasa lagi, ada potensi seseorang tidak memberikan kejelasan sama kamu, menutupi fakta, menyembunyikan fakta di belakang kamu ya, dan berbohong sama kamu tentang suatu hal yang katakanlah ini cukup penting bagi kamu Cancer. Jadi adanya potensi orang-orang yang akan berbohong sama kamu gitu. Jadi kamu harus pandai ya ngebaca situasi ya di minggu ketiga ini. Jangan sampai kemakan omongan, jangan sampai percaya-percaya aja sama orang lain, karena kamu ada potensi dibohongin sama orang lain di minggu ketiga ini ya. Dan aku lihat juga di minggu ketiga ini kamu tuh lagi banyak banget ide-ide barunya, lagi apapun di sini soal omongan juga lebih belak-belakan. Lebih fokus sama apa yang akan kamu apa ya, eksekusi ide-ide, terobosan-terobosan baru, fokusnya tentang kesuksesan ya. Kalau ngomong juga apa adanya. Kamu paling anti, males dengan orang yang ribet cara omongan, to the point aja lah, bisa atau enggak gitu ya, mampu atau tidak gitu. Kamu males banget kalau harus bertele-tele dalam penyampaian komunikasi, sehingga apapun jauh lebih to the point. Memang cuma terkadang omongan kamu bisa menimbulkan konflik kamu dengan orang lain gitu. Sebenarnya sih yang berkonflik sama kamu di sini adalah orang-orang yang nggak jujur juga. Aku melihatnya seperti itu, karena kamu mencoba untuk belak-belakan ya, berlaku jujur. Banyak orang yang jadinya kayak menyalahkan, bahkan nggak suka sama kamu, dan ujung-ujungnya cari masalah dengan kamu. Sebenarnya salah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak berjelas-jelas dengan seorang Cancer yang notabene-nya paling males kalau dibohongin sama orang lain ya, karena kejujuran utama bagi kamu gitu. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Cancer ini cenderung lebih sabar dan cenderung lebih banyak perenungannya, mau untuk menyendiri, mau untuk introspeksi diri, dan bener-bener kayak nggak akan terlihat seperti manusia yang egois gitu ya. Dan juga ada beberapa hal yang akan berakhir juga ya di minggu ketiga ini Cancer. Nih, ada hal-hal yang akan berakhir, bisa jadi hubungan kamu dengan beberapa orang-orang tertentu atau koneksi kamu di sini. Dan aku lihat juga akan ada perubahan yang cukup apa ya, cukup besar atau gimana Kak. Aku pokoknya melihat akan ada sesuatu yang berakhir, ada perubahan yang terjadi, tapi nantinya akan ada awalan baru yang menyambut kamu untuk perubahan yang terjadi di sini ya. Oke. Dan juga di minggu ketiga ini Cancer ini ada potensi bisa konflik sama orang lain. Seperti yang aku bilang tadi, kamu ini mau apa-apa jujur-jujuran aja lah, aku nggak mau bohong-bohong teman-teman ya, belak-belakan gitu. Apa yang mau disampaikan di sini. Memang terkadang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Cancer itu sensitif gitu, sensitif tapi dia sendiri nggak mau disinggung ya. Nah padahal kamu udah berusaha untuk jadi manusia yang jujur gitu, tapi masalahnya bukan kamu yang tersinggung, orang lainnya jadinya tersinggung sama kamu. Tapi nggak masalah sih selama kamu jujur gitu ya. Artinya mereka yang cari masalah dengan kamu, karena di sini ada potensi kamu akan berkonflik dengan orang lain gara-gara omongan, gara-gara salah paham mereka atas omongan kamu. Padahal kamu hanya menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta, apa adanya.
nggak mencoba untuk bohong aku nih gitu ya. Kalau Cancer tuh bisa ngomong ya, yang penting aku nggak bohong kok, aku nggak bohong kayak yang di sini nih ya, aku nggak nipu kayak yang di sini nih, omonganku semua jujur, nggak kayak yang di sini nih, nggak berjelas-jelas ya. Tapi terkadang orang jujur itu malah dimusuhin ya, itu mirisnya kita gitu. Orang jujur apa adanya itu malah dimusuhin karena mungkin merasa ini orang nggak memberikan keuntungan buat kita kejujurannya. Nah, itu miris parah sih ya. Ini nih, kamu bisa menjadi orang yang menjadi korban seperti itu oleh orang lain di minggu ketiga ini. Jadi pandai-pandailah kamu melindungi dirimu ya. Kamu juga harus pinter-pinter ngomong Cancer, biar nggak dimanfaatin orang tuh, biar nggak dipersalahkan orang. Apa-apa nanti salah Cancer, semua salah Cancer, gigit kamu ya. Gitu ya, marahin tuh mereka Cancer yang apa-apa semua melimpahkan kesalahannya ke kamu. Sebel nggak sih ya? Dan juga di minggu ketiga ini, nah, emosi lagi tinggi ya, emosi kamu tinggi, aku melihatnya gitu ya. Emosi tinggi kan wajar aja sih emosi Cancer itu tinggi, karena kayaknya banyak banget orang-orang yang mencoba untuk cari konflik sama kamu, cari masalah, cari perkara sama kamu. Apa enggaknya kena sembur sama kamu apa ya, apa enggaknya emosi kamu jadi tinggi gitu. Tapi kamu tuh cepet nanti melakukan perenungan bahwa aku harus sabar, aku harus rileks gitu ya. Manusia-manusia yang seperti tokek belang itu nggak perlu kita hiraukan lah gitu ya. Ya. Terus juga di minggu ketiga ini Cancer itu ya, terkadang ya, aku melihat kamu juga cukup berada di dalam kondisi yang stagnan di dalam kehidupannya kamu. Lumayan banyak dilema-dilema yang hadir gitu ya. Namanya hidup ini kan pastilah kita itu banyak kedilemaannya, pilih yang A atau yang B ya, atau aku gimana nih, ini aku kayak orang yang di persimpangan jalan gitu ya, aku harus pilih yang mana, aku harus ngapain, keputusan yang seperti apa yang harus aku ambil, sulit semua rasanya. Nah, nanti kamu akan berada dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Tapi jangan sampai orang lain melihat kamu itu seperti orang buta arah, karena kamu bisa dimanfaatkan sama si yang bohong-bohong tadi ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Cancer ini, nah Cancer kan orangnya pinter ya, dia selalu punya rencana. Dan aku lihat di minggu ketiga kamu udah akan menyusun rencana buat ke depan. Feeling aku sih ini rencana buat 2026 ya, udah dirancang dari minggu ketiga ini. Mau ngapain di 2026, apa yang mau dicapai, mau kemana, mau jalan kemana, keputusan apa buat kehidupan ke depan itu ada dirancang di minggu ketiga ini juga. Meskipun belum sepenuhnya, namanya planning buat ke depan itu kayak perlahan nyusunnya ya, nggak enak kalau langsung sabrek sekalipun, karena ide itu nggak muncul berbarengan gitu. Nanti satu-satu tambah lagi planningnya gitu ya, tambah lagi rencananya apa buat ke depannya gitu. Cuma udah mulai ada pemikiran rencana planning 2026 mungkin dari minggu ketiga itu udah ada ya. Dan juga aku lihat mungkin beberapa orang mengatakan kamu ini akan pelit di minggu ketiga ini. Cancer pelit banget gitu. Cancer banyak uang tapi kok ini sih gitu ya, susah banget ngeluarin uang untuk bantu orang apalah. Nah, sebenarnya kalau aku lihat kamu bukan pelit, tapi kayaknya kamu lagi coba untuk menstabilkan keuangan kamu, karena ada yang akan kamu tabung untuk sesuatu di sini. Entah itu kamu beli apa, melakukan pembiayaan apa, yang jelas butuh uang. Makanya lebih banyak disimpan. Jadi jangan ngatain Cancer pelit teman-teman kalau kalian lagi minjem uang di minggu ketiga ini, karena dia juga ada kebutuhannya ya. Pinjam aja sama yang lain ya, jangan pinjam sama Cancer dulu, dia butuh. Dia butuh loh untuk kehidupannya, jangan dia dipinjemin terus uang ya, jangan minjem uang ke Cancer terus gitu sih intinya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat kamu secara spiritual juga oke. Kayaknya lebih banyak doa, lebih banyak ibadah, akan lebih banyak ibadah juga, lebih banyak doa sih ya. Dan ada semacam refleksi diri, kesadaran diri yang semakin menguat gitu untuk kehidupan kamu. Dan selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta buat Cancer Kak di minggu ketiga Desember 2025. Nih, yang pertama kamu dipesankan katanya jangan biarkan fokusmu ya, jangan biarkan fokusmu hilang hanya gara-gara sesuatu yang baru hadir di dalam kehidupannya kamu gitu. Jadi jangan hilangkan hal-hal lama karena hal-hal baru ya. Terus yang kedua kamu juga dipesankan coba belajar untuk menerima apapun hari di dalam kehidupannya kamu gitu, baik yang positif ataupun negatif sekalipun. Yang positif ambil
Untuk motivasi yang negatif di sini ya, ambil untuk mawas diri. Itu seperti yang biasa aku katakan untuk readingan gitu. Kalau ada readinganku yang positif, jadikan motivasi. Kalau ada readinganku yang mungkin terkesan negatif atau gimana rasanya gitu di hati kalian gitu ya, yang biasa kalian protes itu, jadikan itu untuk mawas diri teman-teman, karena mawas diri itu penting ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Terus yang ketiga di sini Cancer juga dipesankan akan selalu ada jalan untuk kamu bisa menggapai sesuatu yang kamu inginkan, jangan menyerah. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Cancer untuk ini semua di minggu ketiga Desember. Energi paling kuat ada Leo sama Cancer, Sagi, Pisces, Virgo, Scorpio, banyak ya. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya, semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Cancer.